Pada tanggal 22, suhu rendah minus 1,5 derajat Celcius muncul di peternakan Wuling. Area teraris bunga wisteria ditutupi kristal es dan kepingan salju kecil yang menyerupai jaring kristal. Suhu rendah juga menciptakan panorama kepingan salju yang indah pada sistem penyiraman air dan menarik banyak wisatawan berkunjung ke atas gunung. 上来的时候一定要多穿几件哦，因为真的很冷。但是真的很漂亮，而且你看我们后面的枫叶啊。 Menurut peternakan Wuling, selain menikmati pemandangan salju, bunga lilin dan plum di taman juga mulai bermekaran. Ditambah warna-warni dedaunan membuat Wuling menjadi tujuan wisata yang populer. Sejak pembukaan pasca pandemi hingga bulan November, jumlah wisatawan telah melebihi 433 orang, meningkat hampir 20% pada periode yang sama tahun lalu. Pihak peternakan juga mengatakan bahwa meskipun tingkat hunian penginapan melebihi 90% pada akhir tahun, suhu rendah justru mengurangi jumlah wisatawan. Biro Cuaca Pusat CWB mengeluarkan peringatan suhu rendah di 19 kota dan kabupaten Taiwan. Suhu paling rendah tanggal 23 muncul di Miaoli dengan hanya 3,9 derajat Celcius, terendah sejak memasuki musim dingin tahun ini. 可以看到台湾附近主要都是受到冷高压的影响，也因此呢，这个干冷的高压影响之下，天气形态都比较类似。那要特别留意早晚的气温会比较明显偏低。 CWB mengingatkan bahwa arus dingin dan pendinginan radiasi pada akhir pekan akan membuat kawasan utara dan timur laut menjadi sangat dingin. Sementara perbedaan suhu siang dan malam di kawasan tengah ke selatan juga besar. Suhu kembali menghangat pada hari Senin dan masyarakat diimbau untuk menjaga kehangatan tubuh. Situasi pandemi di Tiongkok memanas. Di Taiwan terdapat warga yang memborong obat demam dan jumlah paket kiriman ke Tiongkok melalui kantor pos juga meningkat banyak. Selain Panadol dan obat demam, warga juga membeli NRICM 101. Klinik pengobatan tradisional menemukan bahwa jumlah pembelian NRICM 101 dengan biaya sendiri baru-baru ini meningkat beberapa kali lipat. Menanggapi masyarakat Taiwan yang memborong obat-obatan untuk dikirim ke Tiongkok, CHCC menyatakan bahwa untuk tahap pertama akan meminta apotek mengimbau masyarakat untuk membatasi jumlah pembelian. Jika situasi tidak membaik, maka sistem nama asli mungkin akan diaktifkan kembali. 如果实在是非常严重的话，那再进一步是不是考虑用实名制的方式，用暂时性的实名制，来做这个相关的管制。 Wang Piseng mengatakan bahwa pemborongan obat juga terjadi di Jepang dan Korea, tetapi jika situasi pemborongan obat di Taiwan semakin bertambah, maka akan diaktifkan langkah-langkah pengendalian. Petugas anti-epidemi melakukan pemusnahan dan mengambil sampel ayam yang sakit untuk diperiksa. Ketika belahan bumi utara memasuki musim dingin, wabah flu burung kembali bermunculan di rute negara-negara yang dilalui oleh burung migrasi, termasuk Taiwan. Dalam satu minggu, 5 peternakan ayam, bebek, dan angsa di Changhua terinfeksi flu burung virus H5N1. Sebanyak 31.000 unggas telah dimusnahkan dan didesinfeksi pada tanggal 22. Statistik Dewan Pertanian COA menunjukkan bahwa jumlah peternakan yang terinfeksi tahun ini mencapai 39 peternakan, di antaranya Changhua terbanyak dengan 14 peternakan dan Yunlin 13 peternakan. BAPHIQ menegaskan bahwa virus H5N1 merupakan virus yang dominan di seluruh dunia pada tahun ini. Menurut statistik Oktober hingga 21 Desember, terdapat 3.750 peternakan yang melaporkan dan 95,8% diantaranya terinfeksi virus H5N1. Peternak diimbau untuk mewaspadai penyebaran wabah. Obesitas adalah sumber dari segala penyakit. Menurut survei Asosiasi Medis Taiwan, hampir 70% masyarakat setuju bahwa obesitas adalah penyakit kronis, tetapi hampir 50% tidak mengetahui definisi obesitas. 如果是 BMI 27以上，就属于肥胖。你赶快把体重往下走的话，你可能未来不会有面对一些慢性病、糖尿病、高血压等等的问题。Menurut perkiraan Federasi Obesitas Dunia, jumlah penderita obesitas akan mencapai 1 miliar orang pada tahun 2030, yang berarti setiap 1 dari 5 wanita dan 1 dari 7 pria akan mengalami obesitas. Asosiasi Studi Obesitas Taiwan juga menunjukkan kemungkinan warga Taiwan mengalami kelebihan berat badan jika dilihat dari anak SD, di mana 1 dari setiap 4 siswa mengalami obesitas, maka akan ada setengah dari populasi mengalami masalah kelebihan berat badan. Untuk menghindari terjadinya obesitas, pakar menganjurkan bahwa selain diet, kombinasi dengan latihan kekuatan otot dan senam aerobik setiap minggu dapat membantu meningkatkan laju metabolisme tubuh, juga dapat membakar lemak untuk menurunkan berat badan secara efektif. Selain itu, warga dapat mencari penyebab obesitas melalui bantuan medis untuk menuju kehidupan yang sehat.